في قلوب المريدين لوءة الإرادة ويسجهم إلى سلوك سبيل السعادة التي هي الإيمان والعبادة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها الأنصب وتلين بها السؤب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di malam yang mulia ini kembali kita bisa ngaji, belajar, membaca wirid di majelis yang mulia ini. Mugi-mugi terus diparingi istiqomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga amalan yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan harapan kita semoga kita pulang dari tempat ini segala dosa yang terlanjur kita lakukan semoga malam ini dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Semoga maksiat kita ditutup oleh Allah di dunia sampai di akhirat. Dan semoga Allah beri sekian kita punya hati. Dan harapan kita semoga pulang dari majlis ini Allah jadikan kita orang yang wafat dalam keadaan husnul khatimah bi khair wal afiyah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Baginda Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa yang kami hormati dan kami takdimi para habaib, para alim, para ulama, para kiai, para ustadz, wabil khusus kepada seluruh jajaran ketakmiran, susunan kepanitiaan Majlis Al-Hidayah, dan juga tak lupa kepada Sohibul Bait, keluarga besar Bapak Ogis yang kami hormati dan kami takdimi, dan juga kepada seluruh ustadz. Ini banyak guru-guru kita hadir di tempat ini. Kita doakan semoga beliau semua diberikan panjang umur Ta'ala, diparingi sehat walafiat zahiran wa batinan. Amin ya rabbal alamin. Dan kepada seluruh jamaah hadirin hadirat muslimin muslimat, para pecinta Baginda Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini kita bisa belajar syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa orang, didhawuhi Kanjeng Nabi, siapa orang yang dikehendaki kebaikan, tiang itu rusak, mau dirubah menjadi orang yang baik, maka cara Allah merubah orang itu menjadi orang yang baik, yufaqihu fid din. Orang itu akan diberikan pemahaman agama. Orang itu akan diarahkan kepada majelis ilmu, sehingga dia mendapatkan ilmu dari Nabi Muhammad melalui para penerus beliau, sehingga tadi masuk kepada hatinya, sehingga berubah keadaannya menjadi orang yang baik. Artinya ketika orang itu masih dikasih izin berangkat ke pengajian, walaupun orang itu banyak dosa, berarti orang itu ingin dirubah keadaannya menjadi orang yang lebih baik, kata Nabi Muhammad SAW. Rasulullah juga mengatakan, "Anna dunya yu'tihullahu man yuhib wa man la yuhib, wa la yu'til ilma illa man yuhibbuhu minal abrar." Rasulullah SAW beliau juga menjelaskan, sesungguhnya dunia, uang, pangkat, jabatan, gedung, mobil, rumah yang mewah, semua dunia dengan isinya, yu'tihullahu man yuhib wa man la yuhib, itu bisa dikasih sama Allah kepada orang yang dicintai Allah maupun orang yang tidak dicintai Allah. Sekalipun orang itu kafir, gak sembahyang, gak percaya kepada Allah Ta'ala, tetap diparingi dunia. Wala yu'til ilma illa man yuhibbuhu minal abrar. Dan Allah tidak mungkin mengizinkan seorang masyarakat, seorang keluarga
maupun kita secara pribadi, Allah tidak akan mengizinkan semua tersebut untuk mendapatkan ilmu illa man yuhibbuhu minal abrar, kecuali orang itu adalah orang yang dicintai dan akan dirubah menjadi orang yang baik, kata Nabi Muhammad SAW. Makanya kita husnudzon saat kita masih diberikan kemudahan dengan banyaknya dosa, dengan banyaknya maksiat di masa lalu yang kita lakukan, kok kita masih bisa datang pengajian, masih bisa istiqomah hadir pengajian Al-Hidayah. Walaupun kita dulu dalam keadaan yang jelek, kita berhusnudzon dengan kita masih diizinkan mendengarkan syariat Rasulullah, keadaan kita akan dirubah menjadi baik dan kita akan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Dan pada puncaknya Rasulullah mengatakan, siapa orang yang dia itu istiqomah datang pengajian, cinta kepada majelis ilmu, hibbu, dia itu ada rasa bahagia, ada rasa semangat, ada rasa senang, ada rasa kangen kepada majelis ilmu saat dia berpisah. Kata Rasulullah SAW, saat orang itu wafat, fabainahu wa bainal anbiya daraja fil jannah, maka orang itu ambil kabar gembira, orang itu akan kumpul satu lokasi dengan Sayyidina Muhammad SAW. Makanya alhamdulillah nih, Balung khususnya daerah ini bisa ada pengajian, ini hadiah dari Allah, ini rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita memperingati haul Al-Imam Fakhrul Awalim Syekh Abu Bakar bin Salim dan juga Al-Imam Al-Kutub Qutbul Ghas Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik. Ini wali besar, semoga mendapatkan barokah manfaatnya. Mereka para solihin, mereka para aulia, mereka adalah orang-orang yang ingin kumpul selalu dengan Nabi Muhammad SAW. Tahukah jenengan bagaimana caranya Habib supaya kita bisa bertemu dengan para aulia, bertemu dengan para solihin, bahkan bukan bertemu di dunia saja, tapi pertemuan yang sesungguhnya adalah saat kita wafat disambut oleh beliau dan kita dikumpulkan satu lokasi di tempat abadi yang tidak ada lagi kesumpekan, yaitu adalah surganya Allah. Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan dalam hadisnya, inna fil jannati daran yura dakhiruha min batiniha wa batinuha min dakhiriha. Qalu liman hiya ya Rasulullah? Qal liman at'ama at-ta'am wa afsa as-salam wa shalla bil-lail wa nasun niyam tadkhulul jannah bis-salam. Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan, sesungguhnya di dalam surga, di surga itu Pak, katanya Nabi Muhammad. Loh, Nabi Muhammad kok tahu, Bib? Ya tahu. Orang Kanjeng Nabi sudah Isra Mi'raj. Kalau sampai tidak percaya kafir, karena kejadian Isra Mi'raj ini ditulis sama Allah ada di Al-Qur'an. Ya masa Allah mau bohong? Kalau jenengan tidak percaya Nabi Muhammad sudah ketemu dengan pangeran, menembus lapisan demi lapisan dimensi alam yang sudah ditembus oleh Rasulullah. Kalau jenengan tidak percaya kafir karena Allah yang cerita di Al-Quran. Kalau jenengan tidak percaya berarti tidak percaya sama Al-Quran. Kalau tidak percaya sama Al-Quran maka hukumnya adalah murtad. Manissaka bil Quran faqad irtada. Kata Nabi Muhammad, kalau ada umat saya yang ragu-ragu dengan kebenaran Al-Quran, cerita yang ada di Al-Quran, faqad irtada, maka dia murtad, bukan kelompokku, kata Nabi Muhammad. Sedangkan Allah cerita bahwa Rasulullah sudah naik kepada langit, tembus surga demi surga, menembus Sidratul Muntaha, sampai kepada kursi, sampai kepada lokasi yang tidak ada satu makhluk pun yang sampai pada lokasi itu. Di situ Nabi Muhammad ketemu dengan Allah. Bukan cuma tahu surga, yang lebih dari surga, bahkan ketemu dengan pencipta surga. Kanjeng Nabi sudah ketemu. Lalu beliau pulang maringi informasi. Apa informasinya Habib? Di surga ada satu tempat berkumpulnya para aulia, tempat berkumpulnya para nabi dan para rasul. Tempatnya istimewa, tempatnya bagus, kata Nabi Muhammad. Lokasi tersebut ketika kita masuk di dalamnya bisa melihat apa yang di luar. Kalau kita di luar, kita bisa melihat isi daripada kerajaan tersebut. Di situ berkumpul para solihin, di situ terkumpul para anbiya wal mursalin, dan pemimpinnya yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka sahabat nih Pak, ketika dengar informasi itu mengatakan, qala liman hiya ya Rasulullah? Tempat itu untuk siapa Nabi Muhammad? Kok tempat yang istimewa? Apa tiketnya? Siapa orangnya yang diizinkan melu kumpul-kumpul di sana?
Kalau sampai dikasih tahu itu di rumah sana banyak ulama, banyak orang soleh, mesti sampai tanya, sinten tuan rumahnya? Bagaimana caranya saya bisa ketemu? Bagaimana caranya saya bisa kumpul duduk bareng-bareng di sana? Ini tanya sama Nabi Muhammad, Rasulullah, apakah manusia sekelas saya yang rendahan seperti ini, apa layak masuk ke tempat itu? Bisa. Kalau jenengan ketemu Nabi Muhammad di tempat ini sampai tanya, Rasulullah, model kula niki ya apa Kanjeng Nabi? Apa pantes mlebu lokasi? Apa saya boleh berharap, berhayal, duduk bareng melihat wajah-wajah yang istimewa itu? Kata Nabi Muhammad, bisa. 3 syarat ini. Kalau 3 ini sampai amalkan, pulang dari majlis ini dan sampai pertahankan sampai wafat, ambil kabar dari Rasulullah, jenengan akan kumpul dengan para nabi dan para rasul. Amin Allahumma. Napa bab 3 itu, Beb? Rasulullah mengatakan liman at'amat ta'am wa afsa as-salam wa shalla bil-lail wa nasu niyam tadkhulul jannah bis-salam. Rasulullah mengatakan yang pertama, liman at'amat ta'am, orang yang akan bisa masuk lokasi tersebut, satu sifatnya di dunia, suka ngasih makan orang, seneng sama sedekah, kadung maringi panganan, geran, semangat. Tidak ada orang yang datang kepada dia kecuali makan di rumahnya. Dia kesibukannya memberikan makan kepada orang yang lapar. Artinya memiliki peduli kepada umat Nabi Muhammad SAW. Dia tidak berat mengeluarkan uang yang dia pegang. Mereka tidak berat memberikan makanan kepada orang yang lapar. Mereka mau berbagi kenikmatan dengan saudaranya sesama muslim. Ketika saudaranya datang butuh makan atau butuh yang lainnya, dipenuhi oleh dia. Orang yang seperti ini, kata Rasulullah, adalah orang yang istimewa. Bahkan Nabi Muhammad SAW dalam satu riwayat dikatakan, luqmatun fid batnil ja'i afdal min imarati sab'ina jami'. Sesungguhnya memberikan makan orang yang lapar, yang butuh. Orang lapar butuh makan, dikasih makan sama jenengan, satu suap saja. Mereka tidak makan, tidak punya biaya, tidak punya uang mau makan. Kok kita ngasih makan mereka masuk ke perutnya? Mereka bersyukur dengan makanan yang masuk di perutnya. Apa kata para ulama? Itu pahalanya lebih afdal daripada kita membangun 70 masjid. Allahumma shalli ala Muhammad. Bahkan Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan, siapa orang yang dia kedatangan tamu, rumahnya kedatangan tamu, lalu tamunya dimuliakan, dikasih makan, dikasih minum, dihibur tamunya, pulang tamu dengan keadaan bahagia. Apa kata Rasulullah? Dosanya orang yang ada di rumah itu semuanya dimaafkan oleh Allah. Kabeh sepuro. Kalau rumah kita kemasukan ulama, walaupun kita kasih minum, apalagi dikasih makan, lalu makan makanannya, masuk ke perutnya, bahagia tamunya, puas dengan pelayanannya yang istimewa. Apa kata Rasulullah? Tamunya pulang, maka yang di rumah, anak, istrinya, keluarganya, mertuanya, semua yang ada di rumah itu dosanya dimaafkan oleh Allah SWT. Dan sampai di sana akan turun barokah di rumah tersebut, akan datang keberkahan, akan datang kemuliaan bagi orang yang suka memberikan makan kepada tamu yang datang ke rumahnya. Makanya Nabi Muhammad SAW sangat menganjurkan kepada kita sampai beliau mengatakan, tahukah kamu rumah siapa yang paling barokah dalam satu kampung? Kalau sampai ditagoni, sapa sih yang paling barokah sa kampung ini? Rumah yang paling barokah adalah rumah yang paling banyak kedatangan tamu, karena rumah tersebut akan banyak rahmat dari Allah dan penghuninya selalu mendapatkan maaf dan doa dari malaikat saat menghormat tamu yang merupakan umat dari Nabi Muhammad SAW. Paham ya? Kan ojo abot. Kalau kedatangan tamu ojo sumpah kayak ini, saya senang. Karena tamu tadi datang ke rumah kita akan membawa barokah, akan membawa manfaat. Mana qasamal min shadaqah bal yasdad. Tidak akan berkurang makanan yang sampai kasihkan ke tamu, uang yang disedekahkan, masjid yang sampai sumbang, anak yatim yang sampai santuni. Apa kata Nabi Muhammad? Tidak mungkin sampai jatuh melarat gara-gara itu.
Tidak mungkin rezeki sampai habis gara-gara itu. Balia sedap. Tapi rezeki sampai akan ditambah, rezeki sampai akan ditambah, rezeki sampai akan ditambah, berlipat ganda, akan barokah, kata Nabi Muhammad SAW. Makanya penting. Allah tuh tidak pernah Pak, menjadikan orang itu wali kekasihnya kecuali di hatinya tidak punya pelit, tidak berat mengeluarkan apa yang dipunya, diparingi kabeh barokah. Karena itu menunjukkan hati yang yakin sama Allah. Karena tahu uang yang di ATM, uang yang di dompet itu bukan uangnya dia, itu titipan dari Allah Ta'ala, dikeluarkan, bahagia dia. Karena tahu nanti akan diganti berlipat ganda, dan yang lebih khusus akan diberikan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada satu ulama kadung ketekon tamu itu heboh, makanan dikeluarkan, minuman dikeluarkan, ditegur sama istrinya, Mas, karitnya menemen ambek tamu, betok kabeh. Terus kene oleh apa kata suaminya? Demi Allah, kalau saya punya yang lebih dari ini tak eno kabeh. Kok ngono? Aku mari ngaji, aku mari ngrungokno pidato dawuhe Kanjeng Nabi, tamu yang datang dan senang dengan pelayanan kita yang baik, pulang tamunya, dosa kita dimaafkan. Apa dituku piro dek sakmono iku. Minta maaf Pak, kalau sampai ditawari orang gitu, tawari orang iki nombean. Kalau sampai minum, pasti dosa sampai di masa lalu, yang pernah ganja, yang pernah zina, yang pernah mabuk, yang pernah narkotika, yang pernah nyolong, yang pernah ini, yang pernah itu, disepuro. Kira-kira sampai akan beli tidak minuman itu? Beli Beb? Dibeli walaupun 2M saya beli Beb, yang penting jelas dosa saya dimaafkan. Tamu datang ke rumah kita, kita kasih makan, kita kasih minum dengan pelayanan yang baik, pulang dosanya rumah dimaafkan Allah. Kata suaminya kepada istrinya, apa yang mau tuku piro? Cuma jajan sak piring sego 5.000, ambil kopi ya rodok adem sithik itu sak kerupuk rodok kaples, itu yang sampean ketuni. Iku dibanding ambil ampulannya Allah yang tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya, cuma bondo 15.000, dosa di sepuro. Itu barokah umat Nabi Muhammad SAW. Luar biasa, luar biasa. Sampai tahu Nabi yang istimewa termasuk ulul azmi, yaitu Nabi Ibrahim alaihi. Sengopak Nabi Ibrahim alaihi. Ibrahim keramat. Nabi Ibrahim ini wali besar, bukan cuma wali. Nabi bukan cuma Nabi, Jadul Anbiya, datuknya para Nabi, bukan cuma datuknya para Nabi, Khalilullah, bukan cuma Khalilullah, ulul azmi. Bahkan para ulama sepakat Nabi yang paling afdol setelah Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim. Istimewa. Napa Beb amalan Beb? Bangun Ka'bah. Bangun Ka'bah. Setelah beliau bangun Ka'bah, sholat sebanyak 4.000 rakaat. Bener atos menepai bu, setiap satu sisi Ka'bah sholat 1.000 rakaat. Masya Allah. Sudah bangun Ka'bah, sholat 4.000 rakaat. Ketika selesai sholat, fanazal Jibril, turun Pak malaikat Jibril. Turun malaikat Jibril. Apa kata malaikat Jibril? Wahai Nabi Ibrahim, yang kamu lakukan membuat arsy Allah bergetar. Arsy-nya Allah ngeter. Malaikat turun, malaikat Jibril pemimpinnya turun, mengatakan ma ahsanta ma fa'alta ya Ibrahim, alangkah bagus yang kamu lakukan wahai Nabi Ibrahim. Bagus kamu bangun Ka'bah, bagus kamu bangun Masjidil Haram, bagus kamu sholat 4.000 rakaat. Selamatan Ka'bah, sholat 4.000 rakaat, istimewa. Tetapi malaikat Jibril mengatakan ada kabar, ada telepon dari Allah mengatakan kepada kamu wahai Ibrahim, walakin lukmatun fi batni ja'i afdal min jami'i dalika kullih. Kata malaikat Jibril, kamu tahu, kamu pulang ngasih makan tamu yang datang satu suap, yang lapar kamu kenyangkan, itu lebih afdal daripada kamu bangun Ka'bah dan sholat 4.000 rakaat. Kaget Pak Nabi Ibrahim Pak. Lah mosok maringi tamu cuma kopi jajan menutuk samono pahalane. Boleh Pak Nabi Ibrahim. Rumahnya didodol, dibongkar rumahnya, dikasih 4 pintu, tidak pernah ditutup. Istrinya tanya, ono apa iki Mas, pulang dari masjid kok jebol-jebol tembok iki ono apa? Bingung Pak. Sampean gimana Bu? Mari suami melok pengajian Al-Hidayah mulai JP Palu didodol omahnya, bingung kan? Iki Habib pidato apa iki kok sampai nyeri dadi ngene iki? Lah bingung kita
tanya tuh, sampai ini ada apa, kejadian apa, kok moro-moro matok-matok nih. Meneng deh, gue tak cerita nih. Terus jebol kabeh baru cerita. Saya tadi sholat 4 rakaat. Nah terus malaikat Jibril ngomong, ada telepon dari Allah Ta'ala, satu suap yang kita kasih makan ke orang lapar itu lebih baik daripada yang semua saya lakukan. Kalau gitu saya menghormatamu. Sejak itu Nabi Ibrahim tidak pernah kosong rumahnya daripada tamu, sehingga beliau mendapat julukan Abu Dhaifan, bapaknya tamu, rajanya orang yang menghormat tamu, yaitu Nabi Ibrahim alaihi. Sampai diabadikan di Al-Quran, wa dhaifu Ibrahim mukramin, tamunya Nabi Ibrahim itu orang yang mulia. Bagaimana tidak mulia? Kata ulama, sama Allah sampai disifatkan dhaifu Ibrahim, tamunya Ibrahim mulia. Kenapa mulia? Ya jelas mulia karena dilayani oleh makhluk yang paling mulia, yaitu Nabi Ibrahim alaihi. Mulia, Pak. Mulia pada mulia. Mulia, Pak. Mulia. Kalau orang itu ada orang datang dimuliakan, itu orang mulia. Dan semua orang yang datang ke Nabi Ibrahim itu orang mulia. Kenapa? Karena dimuliakan oleh Nabi Ibrahim. Padahal tidak ada manusia yang lebih afdal di zaman itu melebihi Nabi Ibrahim. Tapi dimuliakan, dilayani sendiri sama Nabi Ibrahim. Beliau makan, maksaan, bikin kopi, bikin sendiri kalau bahasa kita. Makanannya disiapkan sendiri, disiapkan tamunya, diantarkan ke kendaraannya seperti orang yang mulia. Koyok rojo Pak tamunya Pak. Koyok santri melayani guru nih. Koyok umat melayani nabinya. Padahal kebalik, yang datang santrinya, yang datang umatnya, tapi dimuliakan dengan begitu luar biasa. Ditanya sama anaknya, kok bisa begitu Abah? Iya, malaikat Jibril bilang, yang ngasih makan orang yang lapar, menghormat tamu yang datang, atau ada orang yang butuh lalu kita penuhi, itu lebih afdal. Dan itulah amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu. Nah, mungkin sadar KBG. Jangan berat sama uang. Sedikit suami nabi sodako, apa ya Mas? Orang itu saya udah sedekah. Loh, ini cara bayar listrik loh. Turun biasanya 100 ya. Apa yang nyoba? Ini apa? Saking anak yatim. Pira 100 kali ya? Oke. Kurangi apa? Gula, minyak, teh. Ya wes. Jadi seket Pak. Seket mau sedekah. Kamu mana? Parah. Pulsa paketan. Nah, akhirnya tinggal 20.000. 2.000 masih komen, akhirnya 2.000 ya. Serong ngewu, sing suwek meninggal mobil. Ini gara-gara wanita yang tidak mendukung. Rezekinya akan diberikan berkah. Dan orang yang akan masuk ke tempat itu, kata Nabi Muhammad, adalah orang yang sibuk, suka melayani tamu. Begitu akhlak dari orang-orang yang soleh, para pewaris sempurna dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Abah saya, Habib Faisal itu, almarhum. Itu kalau ada orang datang ke rumah saya di Ketapang, itu setiap masuk harus makan. Almarhumah ibu saya itu kalau tidur dibangunin, yuk ada tamu, masak, ada masakan yang ada dikasih, kopinya dikeluarkan. Kalau tamunya luar kota, dikasih samu sekalian. Dan saya, Habib Ali dan saudara-saudara saya itu disuruh melihat Pak, caranya melayani tamu, bagaimana menghormat tamu. Itu kita disuruh melayani tamu-tamu sebagai pelajaran bahwa tempat yang istimewa sana di surga tertinggi tidak bisa dimasuki sembarangan, kecuali orang yang di dunia suka menghormat tamu, suka memberikan makan dan mudah untuk bersedekah, apalagi pada orang-orang yang soleh, apalagi kepada para habaib, apalagi kepada para ulama yang membawa misi Nabi Muhammad SAW. Dan seorang wali yang kita wali malam ini, Al-Imam Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau adalah orang yang suka menghormat tamu. Habib Abu Bakar bin Muhammad Segaf Gresik, beliau adalah orang yang suka menghormat tamu. Al-Habib Shalih bin Muhsin Al-Hamid Tanggul, beliau juga adalah orang yang suka menghormat tamu, suka ngasih makan orang yang lapar. Karena di situ akan diberikan barokah, karena di situ akan diberikan manfaat, dan di situ derajat akan diangkat oleh Allah Subhanahu. Paham? Kalau mas kabeh ini paham? Kalau Pak paham? Kan sampai teko tamu seneng no. Wah, alhamdulillah dosa kabeh sepuro. Cuma jangan gitu tak layani yang bagus. Ojo setengah jam metu banyu aqua siji. Wala jajan keluar ora hormati tamunya yang seneng sampai nantinya. Bahkan Al-Walid itu didik murid, anak-anak murid-muridnya itu suruh sedia, kalau bahasa itu jajan frozenan, apa makanan. Jadi kalau tamu datang ready langsung dikasih, karena itu bawa barokah dalam rumah kita.
Kalah wiritan kita, ngaji kita dengan ngasih makannya kepada mereka, itu kalah. Apalagi kalau masuk ke perutnya orang soleh, apalagi kalau kita ngasih kepada orang-orang yang berkah, di situ akan turun manfaat dari Allah Subhanahu. Ceritanya sampai turun mari pidato. Dulu ada satu orang, ya, sampai hati-hati. Kalau ada tamu sampai tidak bisa melayani, atau ada orang yang minta-minta kita tidak bisa melayani, tolak dengan cara yang halus. Beb, saya tidak pegang uang, Beb. Ya jadi lo no. Wis tolak saya ngapi, Pak minta maaf hari ini saya tidak pegang uang. Insya Allah waktu saya kalau ada rezeki sampai tak parani dan dialamati tak bantu saonoi. Begitu. Jangan datang sampai nanti kamu amuk. Oke, Riz. Jangan lupa. Selain elek, kompelen, barangnya amuk. Iya apa sih? Sudah dikasih makan dimarahin. Bakal sampai menghormat hormat. Kalau sampai tidak bisa menghormat, ya tolak dengan cara yang bagus. Jangan sampai orang itu pulang dalam keadaan hati yang rusak. Senangkan akan diberikan berkah loh, tapi sebaliknya menolak mereka, takutnya hancur hati mereka, akan jadi sebabnya kita turun musibah kepada keluarga kita dan akan dicabut keberkahan kita. Mungkin-mungkin diparingi selamat. Diceritakan kan, ada satu keluarga, ini kisah nyata di kitab, ini terjemahan ibu. Ada satu keluarga bahagia, senang, suami istri, soge, kaya, melintir, kurang marah, cukup kabeh. Satu hari si kaya ini suami istri makan siang. Waktu itu mau makan ayam, kumpul sama istrinya, mau makan di meja makan. Tiba-tiba dia moro-moro, rumahnya tuh diketok pintunya. Assalamualaikum. Akhirnya katanya si suami, "Blondik sopo ibu lawang." Dibuka sama istrinya, "Ada apa, Pak?" "Saya minta makan, saya lapar dan makan berapa hari. Jangan punya makanan sisa-sisa, saya minta sedikit saja, yang penting saya perut tidak sakit." "Oh sebentar, saya panggilkan suami." Dipanggil suaminya, "Sopo?" "Ono uang Mas, jaluk mangan." "Sopo uangnya?" Jadi tidak tahu pengemis di depan. Dilihat Pak, ngamuk-ngamuk si tuan rumah yang mau, apa sama? "Aku jaluk mangan Pak." Mangan, gak mau gawe. Renai dewe kali jaluk-jaluk. Dasar miskin, gembel, basin, lama, mambu, dilolono Pak. Apa pemangan gak nafsu dilorone sampean. Mulai sampean wis gak dikei mangan diusir dilolono. Pak loro hati Pak. Loro hati Bu, pengemis tadi sakit hati. Pulang gak dapat makan oleh lolokan. Pulang hancur hatinya. Ditutup lawangnya masuk ke istrinya. "Gimana Mas, jangan beri makan?" "Gak usah, gembel, elek, basin, gak usah makan." Terus siapa? Wis makan, tahu sih tak ngomongin. Pak, setelah kejadian itu, si suami kerjaannya jatuh. Si biasanya bisnisnya bagus, dagangannya istimewa, jatuh. Pekerjaannya tidak laku, pegawainya banyak berhenti. Habis itu dia ngelamar pekerjaan di PHK karena tidak punya uang, utang. Tidak punya penghasilan, kehidupan harus dipenuhi, utang, numpuk. Istri ngomel, tukaran, cerai. Sudah cerai, orang yang ngutangi, nagih, sampai bertahun-tahun nggak bisa bayar. Akhirnya kendaraannya disita, sawahnya disita, tokonya disita, sampai rumahnya disita, jadi gelandangan. Jadi gelandang. Akhirnya ke barat, ke timur, ke saudara, ke kanan, ke timur, ditolak sama saudaranya. Karena sombong. Ditolak ke barat, ke timur, ditolak. Akhirnya nes di pinggir lorong, lo gak mangan rong dino. Akhirnya datang ke satu rumah, dilihat ada rumah besar, satu desa, diparah diketok, "Assalamualaikum." Ternyata yang punya rumah orang kaya, subhanallah. Pengemis tadi itu orang kaya itu ketika ketok-ketok pintu, waktu makan siang. Si orang kaya bilang sama istrinya, "Dek, coba lihat Dek, iku ning ngarep ana sapa." Ketika dibuka pintu oleh si istri orang kaya itu, melihat orang pengemis tadi, jerit Pak, semaput sing wedok. Astagfirullah, geblak. Suaminya bingung. Dibangunnya, "Ada apa Dek?" "Ada apa?" "Itu Mas, pengemisnya Mas yang di depan situ." "Kenapa? Kamu diapakan?" "Nggak diapa-apakan." "Itu Mas, siapa itu?" "Itu suami saya. Itu mantan suami saya Mas, di depan pintu." Diparani Pak. "Itu siapa itu?" "Itu Fulan bin Fulan." "Loh, itu mantan suami kamu?" "Iya Mas." "Dari daerah mana?" "Dari daerah ini Mas. Dulu Mas,
Saya pernah waktu makan siang seperti ini, ada orang ke rumah minta makan, diusir, dilolokno sama suami saya, mantan suami saya. Kapan kejadiannya? Ya kurang lebih 3 tahun yang lalu. Hari apa? Hari ini, bulan ini. Allahu Akbar, kata suaminya. Kamu tahu dek siapa gembel yang ngemis-ngemis itu? Dah tahu mas, itu saya. Waduh dek, 3 tahun yang lalu yang ngemis di rumahmu itu saya. Yang diusir sama mantan suamimu itu saya. Sekarang suami kamu datang minta makan, saya tidak mau, nasib saya terbalik seperti yang dulu. Kasih makan, kasih minum, hormati dia, karena kita ingin mendapatkan pahala yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama, suka ngasih makan orang dan senang dengan Yang kedua, apa kata Rasulullah? Yang akan masuk lokasi itu afsa as-salam. Orang yang suka menyebarkan keselamatan, suka mengucapkan salam, dan tidak punya benci kepada umat Nabi Muhammad SAW. Rasulullah mengatakan, siapa orang yang memulai salam ketika ketemu saudaranya, bara'allahu minal kibir, Allah akan selamatkan hatinya dari penyakit sombong. Rasulullah juga mengatakan, cukup bagi kamu termasuk sedekah antalqa akhaka biwajhin talqin, kamu ketemu dengan saudara kamu dengan muka yang menyenangkan. Tabassumuka ala wajhi akhika shadaqatun, kamu tersenyum saat bertemu saudara kamu, menyapa dengan lembut, mengucapkan salam terlebih dahulu, itu sedekah. Bahkan orang yang memulai salam ketika ketemu saudaranya akan dibersihkan hatinya oleh Allah dari penyakit sombong, dan penyakit sombong itulah yang akan menghalangi kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu. Paham? Saya nomor kali apa? Suka ketemu orang dengan muka yang menyenangkan. Oh, curah ini nge-stop, cemberut. Ketemu orang tidak pernah senyum. Nih pengajian mencurang, nih ngomong mencurang. Apa mana mencurang ambil suami nih, habis sama rasanya. Aja pati masang rai tidak enak depannya suami. Yang lompat, jangan masang muka tidak enak depannya suami. Ketemu tonggo nih, suami nih, konco nih, mesem. Ketemu suami dewek mencurang, ya apa? Kadang-kadang ngambur, nih pocong nggak kalau ngomong, kayak sambet kuntilanak ini kalau parah nih, ya mau itu parah nih. Ini ngaji sama Indosiar, RCTI, ANTV, akhirnya dipraktekno suami ini teko. Wis suami ini kesel nyambut gawe, mana pekerjaan sepi, mari corona, ekonomi tidak stabil, nyonya geremeng-geremeng. Wis elek, akeh tumone ya. Aja yo ayo, ya rambutnya api, wis akeh tumone, ampune gak enak, broiko iki. Mari ngono mencur-mencur lanange. Aduh, saya mau masuk surga bib iso. Meser mau ambil suamimu, masang muka yang bagus ketika ketemu suaminya. Begitu pula anak ketika ketemu orang tuanya, begitulah suami ketika bertemu istrinya. Begitu kita saat bertemu dengan saudara kita sama muslim, kata Rasulullah, tebarkan salam, pasang muka yang enak, jangan sampai membuat hatinya bergerak. Itu ciri-ciri orang yang akan masuk tempat tertinggi, kata Nabi Muhammad SAW. Bahkan sahabat ketika ditanya, bagaimana kamu ketemu Rasulullah? Dikatakan, ma ra'aitu ahada aksaru tabassuman ala wajhi ashabihi min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanya, para tabi'in tanya dengan para sahabat, jenengan pernah ketemu Rasulullah? Nggih. Gimana sih Rasulullah itu? Para tabi'in tidak ketemu sama Nabi Muhammad. Cerita, dulu ketika saya ketemu sama Rasulullah, saya tidak pernah lihat ada orang yang paling banyak mesemnya, yang paling lembut hatinya melebihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap ketemu sahabat mesem, ngomong-ngomongan sama orang ada mesemnya. Padahal beliau orang yang paling banyak masalahnya, beliau orang yang sakit, beliau banyak cobaannya, beliau banyak musuhnya. Tapi ketika bertemu dengan saudaranya, beliau selalu tersenyum. Sakit pak badannya, mungkin di kamar mandi, mungkin di rumah dia menahan sakit. Tapi ketika ketemu saudaranya, dia tersenyum, seakan-akan tidak ada sakit sama sekali. Itu akhlak mulia dari Nabi Muhammad SAW. Senyum terus, sakit, tidak ada apa-apa, sehat. Senyum terus, sampai sumpah, tidak ada apa-apa, sehat. Senyum, padahal sakit badannya, tidak apa. Tapi yang ditampilkan di depan saudaranya, muka yang bahagia. Kata Rasulullah, orang yang seperti ini yang akan masuk surga tertinggi, kata Nabi Muhammad SAW. Mesem terus, tapi ojek mesem mantan, kartu kuning namanya. Katanya habis suruh senyum, dia senyum sama siapa dulu. Kalau sama yang tidak halal, jangan terlalu banyak senyum. Akhirnya kok salah alamat, bahaya.
Ngasih ilmu senyum beb ya jangan juga. Seperlunya. Kalau ketemu saudaranya, pasang muka yang baik, tebarkan salam. Jangan sampai ada kebencian. Jangan kita mengucapkan assalamualaikum tapi hatinya geremeng. Ojo kita senyum tapi hatinya mangkel. Jangan. Senyum dohir dengan batinnya, ucapkan salam, bersihkan hati dari segala kebencian. Itulah hati yang layak untuk ketemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Nabi salam, salawat tanpa hadrah yang keras. Ya Rasul salam alaika, ya Habib salam yang keras. Salawatullah alaika yang keempat. Ya Nabi kurang keras. Salam alaika ya Rasul. Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika yang keempat. Ya Nabi salam alaika ya Rasul. Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma shalli ala Muhammad. Sampai tak beringi amalan ya. Hati yang suka pegel, suka hasut, suka iri sama orang, segampang greges lek tonggone tuku barang anyar ini. Sampai tak kayak amalan. Mau coba kul huwallahu ahad 11 kali setelah sholat dibaca disikomai. Habis sholat 11 kali. Kalau sampai kepingin lebih, habis sholat duha dibaca 100 kali. Ngadep kiblat jangan ngomong, selesaikan 100 baru bicara. Jangan pindah duduk terus ngadep kiblat 100 kali. Itu kalau diamalkan, insya Allah dada yang gampang mangkel, gampang benci dan seterusnya akan dibersihkan oleh Ta'ala. Amin Allahumma. Yang ketiga terakhir, apa kata Nabi Muhammad? Wasalla billail wa nasuniyam. Orang yang akan masuk tempat tersebut adalah orang yang mau bangun ketika malam, sedangkan orang-orang dalam kondisi tidur. Bangun Pak tahajud. Kadang-kadang kita sudah umur 40 tahun tidak pernah sholat malam. Tidak pernah kita bangun jam 2 malam, ambil wudhu, sholat ngadep Allah. Atau kita putar tasbih, baca istighfar, hasbunallah wa ni'mal wakil. Bangun malam, man arada ghuslah hajaral manama. Dikatakan oleh para ulama, siapa orang yang ingin menyambung sama Allah Ta'ala, hajaral manama, dia harus meninggalkan malam dan tidur-tidurnya. Al-Imam Sayyidi Ahmad Ar-Rifai beliau mengatakan, wal lailu dajin wal usatu niyamu wal arifuna ladal jalili qiyamu yatluna ayatil huda wa dumuhum tasilu wa qad tafidu sijamu la yasbiruna an dzikrihi suwai'atan sulqan wa laysa liman yuhibbu niyamu. Sayyidi Ahmad Ar-Rifai beliau adalah orang yang wali besar sezaman dengan Syekh Abdul Qadir Jilani. Beliau mengatakan walailu dajin, lihatlah malam ketika datang waktu gelapnya. Wal usatu niyamu, para pendosa dalam keadaan tidur. Kata beliau, orang yang sulit untuk bangun tahajud itu berarti ada dosa waktu pagi atau siang yang belum dia tobat, sehingga bukti dosa tidak dimaafkan, dia tidak diizinkan bangun malam. Kalau kita tidak bisa bangun tahajud besok, berarti hari ini ada dosa yang belum dimaafkan oleh Allah. Tidak bisa bangun orang yang bangun malam kecuali dia sudah dibersihkan oleh Ta'ala. Beliau mengatakan wal usatu niyamu, para pendosa tidur, wal arifuna ladal jalili qiyamu. Sedangkan arif, orang yang ingat dengan Allah, para arifin billah, ladal jalil qiyam.
ketika datang waktu malam berdiri menghadap Tuhan yang Maha Agung Allah. Yatluna ayatil huda, mereka membaca ayat-ayat Al-Quran. Wa dumu'uhum tasilu, dan air matanya mengalir setetes demi setetes. Wa qad tafidu sijamu, bahkan terkadang di antara mereka para solihin ketika datang malam mereka bergetar tubuhnya karena menangisi dosa-dosanya di masa lalu. La yasbiruna an dzikrihi suwai'atan, mereka tidak bisa sabar daripada zikir. Bagi mereka waktu yang paling istimewa adalah waktu tahajud. Tidak bisa mereka sabar, mereka sudah menantikan waktu-waktu itu. Karena mereka sadar saat mereka tidur, saat keluarganya tidur, anaknya tidur, istrinya tidur, dia bersejadah, dia sholat di sebelah keluarganya. Dia tahu ada istrinya, dia tahu ada anaknya, dia tahu dengan kasur yang nikmat, ditinggal lalu berdiri di hadapan Allah. Mereka tidak bisa sabar untuk zikir kepada Allah. Walaysa liman yuhibbu niyamu, bukan seperti orang yang suka tidur, malam-malamnya lewat begitu saja tanpa dia ada keinginan untuk bangun menghadap Tuhannya Allah Subhanahu. Sampai tahu? Ketika jenengan pasang jam beker jam 2:30 atau jam 3 malam sampai pasang, terus alarm HP bangun sampai melek, sampai pakai selimut kemulan adem, sampai tinggal selimutnya, bantal sampai muntah. Bangun, ngambil wudhu, sholat. Allah di langit mengatakan kepada malaikat, lihat wahai malaikatku, unduru ila habdi ahada, lihatlah kepada hambaku ini, kharaja min tahta lihafihi, dia keluar dari selimutnya, ditinggal selimutnya, ditinggal anak istrinya, ditinggal kasur yang begitu nikmatnya, ngantuknya ditinggal, ngambil wudhu, dia sholat di hadapan Allah, dia berdiri. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala ketika dia mau bangun melakukan itu semua? Ishadu ya malaikati anni qad ghafartu lahu, saksikan malaikat perjuangannya dia, korban ngantuk sebentar, korban tidur sebentar. Saksikan ketika dia berdiri salat witir mungkin cuma 3 rakaat, dia assalamualaikum, assalamualaikum, ngangkat tangan doa sama Allah, dosanya dia dari malaikat Allah Ta'ala dimaafkan malam itu. Dan masa kita orang mau bangun? Mau sampai kapan kita ada tahajud? Gitu-gitu saja. Bahkan dikatakan siapa orang yang sholat tahajud 40 hari tidak pedot, lihat hutangnya akan dikasih lunas, keluarganya akan dikasih barokah, yang sakit akan dikasih sembuh, dan hatinya akan diberikan cahaya oleh Allah. Nah, tinggal kita tak mau bangun apa enggak, tinggal pasang jam beker, kita bangun sebelum subuh, anggap subuhnya jam 4, sampai tamil setengah 4. Sholat, baca Quran, nunggu subuh, sampai amalkan itu 40 hari. Sampai jangan bingung cari kerjaan yang gimana-gimana. Nanti kerjaannya akan datang, uangnya akan datang, rezekinya akan barokah. Anak sampean, akhlak yang tidak baik akan dirubah, keluarga yang selalu banyak masalah akan dirubah, rumah tangga yang tidak harmonis akan dijadikan keluarga yang harmonis. Siapa yang berjanji? Allah. Kenapa sebabnya? Karena dosa kita dimaafkan. Tahu kan jenengan, yang menyebabkan rumah tangga kita tidak nyaman, anak kita jadi ngelama, rezeki kita jadi seret, utang dan nemu jalan keluar, karena dosa ya ikhwani. Karena maksiat kita sama Allah, bukan karena yang lain. Ini karena nubek dolar mudun, ekonomi sepi, pasaran, bukan karena maksiat kita, bukan karena yang lain. Saat dosa dimaafkan, maka semuanya akan diberikan kemudahan, dan Allah tawarkan itu semua saat kita memberikan makan, saat kita mengucapkan salam, dan saat kita bangun malam. Di situ akan mendapatkan ampunan dari Rabbul Alamin. Tadkhulu jannah bisalam, silakan masuk surga dengan keselamatan, kata Nabi Muhammad SAW. Amin. Mattakhadallahu waliyan, bakhilan mattakhadallahu waliyan, jahilan mattakhadallahu waliyan niyam. Allah tidak pernah angkat wali yang tidak bangun malam. Bangun malam. Bahkan dikatakan bahwa kebanyakan para aulia mauqidat wilayah ila fi jawfil lail, kebanyakan wali diangkat menjadi wali Allah saat mereka bangun malam tahajud sama Allah Ta'ala. Nah makanya monggo yang masuk lokasi itu tempat istimewa ya harus wali, harus orang-orang soleh, dan semua dikasih saat kita menjalankan yang wajib, menjauhi yang haram, lalu kita sempurnakan dengan kita bersedekah, kita bersihkan hati dengan kita bertemu saudara kita dengan kondisi yang baik, lalu kita malam menyambung hubungan kita dengan Rabbul Alamin. Tadkhulu jannah bisalam, silakan masuk surga dengan keselamatan, sampai akan senang hidupnya, akan bahagia hidupnya, akan dikasih hadiah oleh Allah. Mereka para aulia dapat hadiah apa? Uang, apa dapat gedung,
Apa dapat mobil kalau tahajud? Kalau ngasih makan orang apa dikasih mobil? Apa sampai kalau ketemu orang memaafkan salahnya orang sampai senyum, sampai mau dikasih rumah? Boten, sampai mau dikasih yang lebih berharga dari itu. Apa Habib? Allah mengatakan dalam Al-Quran, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum. Mereka tidak pernah sedih, tidak pernah sumpah, Pak. Saya mau tanya, sampai kerja cari uang, ngumpul uang di ATM, untuk apa? Sampai ngomong sama saya, untuk apa? Sampai maksa suami suruh kerja cari uang, untuk apa? Hanya satu, kepingin tenang, murid gimge. Saya kepingin tenang, Beb. Tenang bukan dengan uang. Kalau tenang dengan uang, orang yang paling tidak tenang di dunia ini Nabi Muhammad. Saya yakin di majlis ini, di Bandung ini, yang hadir pengajian Al-Hidayah, tidak ada yang 2 bulan kompornya tidak hidup, cuma mangan kumur banyak. Tidak ada. Kan Nabi 2 bulan dapurnya tidak hidup, tapi beliau tenang. Bahkan 3 hari Rasulullah tidak makan, perutnya diganjil sama batu. Bahkan beliau terkadang sampai tidak makan. Bukan cuma beliau, anaknya Siti Fatimah, anaknya, mantunya Sayyidina Ali, cucunya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, 3 hari tidak makan. Apa sumpah, Beb? Bahagia. Kalau seandainya bahagia itu rumah yang mewah, Nabi Muhammad yang paling sumpah. Karena Rasulullah rumahnya kecil, tidak di plester, pasir. Rumahnya Nabi Muhammad pelafonan, tidak pakai pelafon, dipegang gini, kepegang atapnya. Dapurnya kecil, ya kamar di situ, ya tempat ibadah kecil untuk kotak. Sampai tidak percaya, berangkat ke Madinah, sampai ziarah Rasulullah, sampai lihat kuburan Nabi Muhammad, yaitu rumahnya Nabi Muhammad. Ya segitu rumahnya Rasulullah. Ya sekarang ini ada pelebaran. Kalau dulu cuma kotak, mungkin cuma berapa meter kali berapa meter. Kalau memang bahagia saat kita dapat rumah, berhasil nyicil rumah sampai lunas, senang. Tidak, bukan itu. Rasulullah tidak pernah punya rumah, Rasulullah tidak pernah punya rumah sampai mati, rumahnya dikasih mertuanya, itu pun dipakai dan beliau dikubur di rumahnya sendiri. Apa sumpah Rasulullah bahagia? Kalau memang bahagia karena jabatan, Rasulullah tidak berjabatan. Beliau hidup sederhana, bahkan beliau wafat, bajunya tembelan 18, tidak punya baju baru. Mau beli baju tidak punya uang Nabi Muhammad. Apa sumpah Rasulullah bahagia? Apa rumah tangganya stres, Beb? Tukaran atau enggak? Tak pernah tukaran, bahagia. Bahkan rumah tangganya diabadikan dalam Al-Quran, Al-Hujurat, rumah-rumahnya Rasulullah bahagia semua, karena tahu pemberian Allah bukan uang, bukan gedung, bukan jabatan, tapi yang dikasih adalah rasa tenang, tidak ada sedih, tidak ada takut. Artinya anaknya bertumbuh, tidak garis untuk orang tuanya, uangnya tidak garis sedih keluarganya. Begitu pemberian Allah kepada mereka para aulia, tadkhulu jannah bisalam, silakan masuk surga dengan keselamatan. Ketenangan yang kita rasakan di dunia itulah adalah lambang ketenangan kita sampai dikubur di barzah dan di akhirat. Dan kesumpakan yang tidak ada jalan keluarnya inilah adalah kesumpakan kita dikubur di barzah dan akhirat. Nah kita ayo jalankan yang wajib, kerjakan yang sunnah, jauhi yang haram, lalu kita tebarkan salam. Senyum kalau ketemu orang, dohir dan batin, maafkan salahnya orang, lalu kita sedekah, khususnya kita kasih makan orang, dan malam kita sambung diri kita dengan Allah Ta'ala. Di situ kita akan dikasih ketenangan, kita gak bakal takut, gak bakal sedih. Semua yang Allah berikan kepada kita, gak garis sumpah. Anak dan garis sumpah, artinya dari anak soleh-solehah. Rezekinya garis sumpah, artinya rezekinya akan manfaat. Rumah tangganya gak bakal garis sumpah, karena rumah tangganya akan jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Semua hanya diberikan saat kita menjalankan yang wajib, menjauhi yang haram, berikan makan kepada orang yang lapar, peduli kepada saudara kita, maafkan orang yang punya salah dengan kita, dan kita berbuat baik kepada sesama umat Rasulullah. Tebarkan salam, senyum yang baik sama keluarganya, dan yang terakhir sambung kita dengan tahajud, bangun malam sama Allah Ta'ala, doa minta sambungan sama Allah Ta'ala. Di situ kita akan bahagia dunia sampai akhirat. Dan itulah rahasia para aulia, itulah Syekh Abu Bakar bin Salim, itulah Habib Bakar Gresik, itulah Habib Shalih bin Muhsin. Sekarang episode kita, okay? Ini episode saya sama jenengan. Cerita kita yang tulis. Akhir cerita kita yang tulis. Silakan jenengan isi hidup Anda yang tinggal sedikit ini. Kita cukup maksiat, ngono-ngono tok, narkoba, mabuk, mendem, zina, ngono-ngono tok rasanya. Kurang lebih. Mau sampai kapan? Sampai malaikat Israel datang, terus baru getun. Mau terus selingkuh lo chattingan, kok suami teko dihapus, ngono-ngono tok. Video callan terus kalau mari-mari, ngono-ngono tok. Mau sampai kapan? Sampai Israel ngadeg ngarepe omah terus baru getun, dibungkus kafan baru nyesel. Di sana. Mau sampai kapan? Cukup, kita sudah tua, sudah punya anak, sudah punya cucu, gak pantas. Wis untune ilang loro ya. Wis rambutnya putih. Ngono maki sayang-sayangan, chatting-chattingan gitu. Kare ngisin ya.
Terus paketan ente jalur wifi ini tonggo mana kan dia yuk. Mau chattingan harus mari kesel. Sampai peripat ke Padang, awal loro-loroan, asam urat, kencing manis, susah ke. Mau sampai kapan? Mau gitu-gitu terus, sudah capek. Kesel, kurang lebih menunggu toh. Sudah saatnya malam ini kita bangun, saatnya kita maafkan orang yang salah, dan saatnya kita berani bersedekah, dan saatnya kita jalankan yang wajib dan jauhi yang haram. Kalau dosa kita tobat sama Allah Ta'ala, terus istiqomah majelis ilmu, di situ kita akan diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu. Mungkin dari keterangannya barokah. Ya Rabb, kita berdoa, ini majelis ilmu. Orang yang berdoa di tempat ini tidak akan ditolak oleh Allah. Ya Rabb, kami datang di tempat ini dengan banyak maksiat. Ya Rabbi, mungkin di antara kita ada yang pernah berzina, ya Allah. Di antara kami ada yang menyentuh wanita yang tidak halal, ya Allah. Ya Rabbi, di antara kami ada yang pernah meneguk minuman keras, ya Rabbi. Mungkin di antara kami ada yang melakukan perbuatan dolim, dengki, hasud, dan perbuatan dosa lainnya, ya Rabbi. Kami sadari kami lemah, kami dhaif, ya Allah. Kami terbujuk nafsu, dan kami terbujuk nafsu, dan terbujuk nafsu, ya Rabbi. Berkah majlis ini, pulangkan dari tempat ini, dosa kami maafkan, ya Allah. Hati kami bersihkan dari segala benci, ya Rabbi, dari segala iri, ya Allah. Jadikan kami beramal segala sesuatu hanya untukmu, ya Rabbi. Ya Rabbi, ini majlis diperhatikan oleh para aulia, para solihin. Semoga kita mendapatkan pandangan para solihin, ya Allah. Ya Rabbi, tutup aib kami dunia akhirat, ya Allah. Jangan permalukan kami dengan dosa-dosa kami, ya Allah. Kami sadar, ya Rabb, anak kami berubah akhlak, rumah tangga kami tidak tenang, rezeki kami mendapatkan kesulitan karena dosa kami di masa lalu. Berikan kami ampunanmu dan berikan kami keberkahan dalam rezeki kami, ya Allah. Berikan kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Berikan kami rezeki yang barokah. Berikan kami anak yang soleh dan solihah. Ya Rabb, yang hadir majlis ini yang punya hajat, kabulkan hajatnya, ya Allah. Yang punya keluarga sakit, berikan kesembuhan, ya Allah. Orang tua kami, mertua kami, kerabat kami, berikan kesembuhan, ya Allah. Yang bekerja, berikan berkah rezeki kerjaannya, ya Rabbi. Yang belum nikah, semoga ketemu jodoh yang baik, ya Allah. Yang sudah menikah, semoga diberikan keturunan yang soleh dan solihah. Yang sudah mengandung, semoga diberikan keselamatan ibu dan anaknya. Yang belum punya anak, semoga diberikan keturunan oleh Allah SWT. Dan kita mohon kepada Allah SWT, semoga para panitia, masyarakat yang mendukung terjadinya majlis ini, semoga mendapatkan keberkahan dari Allah Ta'ala. Yang mengeluarkan hartanya, semoga diganti lipat ganda oleh Allah. Yang berjuang dengan segala sektornya, diberikan keberkahan dari Allah Ta'ala. Dan kita doa semoga balum diberikan berkah oleh Allah. Para aulia yang ada di tempat ini, khususnya Habib Abdullah bin Umar bin Syekh Abu Bakar bin Salim, dan para aulia, semoga terus memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Dan semoga Allah berikan keselamatan kepada kita dunia sampai akhirat. Ya Rabbi, jangan laporkan dosa kami kepada guru kami, ya Allah. Baik yang wafat maupun yang hidup, jangan kau beritahu dosa kami, ya Rabbi. Alangkah malunya kami saat bertemu dengan guru kami, ya Allah. Dengan wajah yang seperti binatang ini, ya Rabbi. Maafkan dosa kami, ya Allah. Keberkahan guru kami lenyap saat kami bermaksiat, ya Rabbi. Kembalikan keberkahan itu malam ini di hati kami, ya Allah. Bersinar di hati kami dan wajah kami, ya Rabbi. Pulangkan dari tempat ini dalam kami dicintai oleh guru-guru kami dan para sholihin, ya Allah. Ya Rabb, kami capek berbuat dosa terus, ya Rabbi. Di majlis ini berikan kami kekuatan untuk mengendalikan nafsu kami, ya Allah. Haramkan kami dari perbuatan dosa, ya Allah. Rencana maksiat kami gagalkan, ya Allah. Kenangan maksiat di pikiran ini hilangkan, ya Allah. Rencana kami berbuat dosa hilangkan, ya Allah. Berikan kami sekun dalam iman kami, ya Rabbi. Ya Rabbi, kami menyesal segala keburukan kami, ya Allah. Ya Rabbi, berikan kami keberkahan dunia akhirat. Dan kita mohon apabila tiba saatnya kita wafat, saat kita bertemu malaikat Israel pasti datang, saat kita dibungkus kafan akan datang, dan saat itu pasti akan tiba. Ya Rabb, semoga barokah majlis ini, barokah ratibul hajat, barokah mahalukiyah, barokah qasidah para awliya, barokah sholawat Nabi Muhammad SAW. Semoga kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Izinkan kami mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya Allah. Ya Rabbi, masuk kubur, temani kuburan kami dengan Nabi Muhammad. Sakaratul qaumut kami, datangkan guru kami, ya Allah. Orang tua kami tersenyum pada kami, ya Allah, sehingga akan membuat sakit rasa sakaratul maut hilang dari diri kami, ya Rabbi.
Jaga anak dan istri kami saat kami wafat ya Allah. Berikan mereka keberkahan, kecukupan rezekinya, ketenangan hatinya, kekuatan imannya, dan jadikan orang istiqomah dalam ibadah dan cinta para aulia dan dicintai oleh para aulia ya Allah. Dan kita mohon semoga pengajian ini bukan cuma di dunia saja. Semoga nanti jenengan dan saya wafat, kita ketemu lagi di kubur, kita ketemu lagi di barzah, kita ketemu lagi di akhirat, kita ketemu lagi saat jembatan sirat, berpegangan tangan satu dengan lainnya, menyebati sirat yang jatuh akan menarik yang tidak jatuh, lalu kita akan disambut oleh Sayyidina Muhammad masuk surga dengan Rasulullah SAW abadi, tidak ada sumpah, akan bahagia selama-lamanya di sana. Amin ya rabbal alamin. Lana wa liwalidina wa ahbabina wa tulabana wa man hadar majlisana wa lakum as-salihah al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Jenengan amalkan ini wirid wirdul shogir dan sholawat al-Imam Fakhrul Wujud Syekh Abu Bakar Misalim. In sahha lana ijazah ajastukum fi dzalika kulli. Katakan qabilna ijazah. Katakan mungkin barokah manfaat. Dibaca wirdul shogir ataupun sholawatnya Syekh Abu Bakar Misalim sholawat taj. Mungkin minggu depan nanti sama Mas Mul di fotokopi, nanti dibagikan di pengajian. Ya, nanti kita baca sholawatnya Habib Sholat 3 kali, lalu kita tambah dengan sholawat taj 1 kali. Nanti kita baca setiap 1 bulan sekali di tempat ini. Nanti jenengan amalkan di rumah, kalau bisa habis sholat dibaca 10 kali. Kalau tidak bisa pagi saja dibaca 10 kali. Kalau mau lebih terserah jenengan. Yang penting pagi dibaca 10 kali. Mungkin bisa mengamalkan ya. Insyaallah nyambung sama Syekh Abu Bakar Misalim, nyambung sama Habib Soleh, nyambung dengan para aulia. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih saya mohon maaf. Hadza minni wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.